Halo, tahukah kamu bagaimana helm dibuat? Sekarang aku, Neng Rita Sari, akan menjelaskan secara detail. Semua proses produksinya di dalam pabrik, dari awal proses hingga jadi ya, secara berbeda menarik. Juga informatif yang menambah wawasan tentang industri manufaktur ya. Ayo kita saksikan aja. Proses dimulai dengan memasukkan bahan baku berupa biji plastik atau pellets ke dalam corong mesin. Mesin yang digunakan bernama mesin ekstruder plastik atau mesin peletisasi plastik. Setelah proses di dalam mesin selesai, pekerja membawa ember sebagai wadah, lalu membuka bagian bawah mesin untuk mengeluarkan hasil berupa butiran plastik yang sudah terproses. Butiran ini berfungsi sebagai material dasar. Kemudian, dimasukkan ke dalam corong atau hopper atas mesin injection molding. Di sini, biji plastik dilelehkan dan disuntikkan ke dalam cetakan atau mold berbentuk helm dengan suhu yang panas. Proses ini berlangsung hingga plastik mendingin dan membentuk cangkang helm yang utuh, lalu dikeluarkan. Pekerja melakukan pembersihan sisa-sisa plastik atau bagian yang tidak rata di area tepi akibat proses cetakan dengan alat. Seperti tang dan pisau, ini namanya proses trimming. Helm ditumpuk rapi, lalu disimpan ke area pinggir yang lebih luas. Tahap pengecatan awal, kini pekerja melakukan pengecatan dasar primer pada helm terlebih dahulu, menggunakan alat spray gun atau semprotan cat dengan merata ke bagian luar saat pengerjaan memakai baju pelindung, penutup masker, dan sarung tangan walaupun seadanya, tapi jangan diragukan kemampuannya. Fungsinya menutup pori-pori permukaan plastik di helm dan langsung dibawa ke ruangan terbuka untuk dikeringkan secara alami. Setelah cat dasar kering, dilakukan pengecatan warna utama dengan menggunakan alat penyemprot spray gun. Proses ini dilakukan untuk memberikan warna sesuai keinginan pabriknya. Gunanya supaya terlihat bagus, estetik pada helm tersebut. Semua pekerja sudah profesional saat melakukan setiap proses. Keterampilan adalah kunci utamanya, jadi jangan diragukan lagi ya. Kini pekerja memasukkan helm satu persatu ke dalam lemari oven. Dengan kesabaran dan kerja keras menatanya dengan rapi di atas rak berjejer. Kemudian menutup pintu oven. Saat ini terlihat pekerja sedang menyalakan api di kompor gas, lalu memasukkan ke bawah bagian oven. Pengoperasiannya masih manual ya. Tujuannya untuk memberikan panas ke dalam ruangan lemari. Kegunaan utama dari proses oven ini adalah untuk mempercepat penguapan pelarut solvent pada cat sehingga lapisan cat mengeras dengan cepat, menempel kuat, lebih tahan gores, dan tidak mudah mengelupas. Setelah proses oven selesai, lemari dibuka, helm diturunkan satu persatu, dan dibawa ke ruangan terbuka untuk didinginkan serta dikeringkan lebih lanjut agar suhu permukaannya kembali normal. Sebelum ke tahap berikutnya adalah proses pemasangan stiker dilakukan secara manual. Pekerja membasuh stiker dengan air sebelum ditempelkan ke helm sesuai posisi. Air berfungsi sebagai pelumas sementara agar stiker dapat digeser ke posisi yang tepat sebelum merekat permanen. Lalu helmnya tersebut diperiksa dengan teliti apakah sudah benar menempel atau belum, sambil perlahan mengusap kain ke helm supaya kering. Setelah itu ditaruh berjejer di meja, menunggu untuk tahap proses pengecatan akhir ya. Sekarang pengecatan akhir biasanya lapisan pelindung atau pernis untuk berbagai warna. Pekerja melakukan proses ini secara manual menggunakan spray gun sembari memutar helm di atas alat pemutar khusus agar seluruh permukaan helm terlapisi, cat secara merata dan sempurna. Hasilnya helm bagus, mengkilap, tinggal menunggu pengeringannya. Masuk ke proses pemasangan karet pelindung, pekerja memasangnya pada bagian lubang kaca helm atau visor opening. Karet ini disebut sebagai rubber gasket atau karet list helm. Fungsinya adalah sebagai bantalan, pelindung tepi tajam pada plastik helm. Dilanjutkan memasang karet panjang di sekeliling bagian bawah cangkang helm. Ia menggunakan lem sebagai perekat agar karet menempel dengan kuat, lalu memotong sisa karet menggunakan tang potong. Lem kembali diaplikasikan di titik-titik sambungan untuk memastikan karet tidak mudah lepas.
Pekerja memasang komponen plastik kecil di bagian samping dekat lubang kaca, lalu menguncinya dengan obeng, yang berfungsi sebagai dudukan mekanisme kaca. Kemudian melakukan pengeboran untuk memasang komponen reflektor atau pemantul cahaya berwarna merah yang datang dari arah belakang. Setelah komponen ditempel, bagian dalam helm dipanaskan menggunakan alat pemanas untuk melelehkan ujung plastik komponen yang menembus helm, sehingga komponen tersebut terkunci dengan kuat di tempatnya. Wow, lihatlah begitu banyak helm setengah jadi yang tersusun rapi. Tahap berikutnya, pekerja menyatukan kain bungkus ke styrofoam atau EPS Expanded Polystyrene, digunakan lakban atau masking tape yang berfungsi menahan posisi kain agar rapi sebelum dipasang ke cangkang helm. Setelah inner liner selesai dibungkus dan dirakit, komponen interior tersebut dimasukkan ke dalam cangkang helm yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat ini pekerja melakukan pemasangan tali pengikat chin strap dan menyesuaikan posisi liner di dalam helm agar presisi dan nyaman dipakai, serta memastikan semua kabel atau pengait terpasang dengan benar di dalam cangkang. Kemudian salah satu pekerja lainnya memberikan lem sebagai penguat ke tiap sudut helmnya. Ini adalah kombinasi kerjasama dalam bekerja sangat efisiensi karena saling berdekatan membuat hemat waktu. Ini adalah tahap perakitan terakhir, yaitu memasang kaca helm visor dengan menggunakan sekrup atau baut pengikat. Pekerja menggunakan obeng untuk mengencangkan sekrup tersebut agar kaca terpasang kokoh, dapat dibuka tutup dengan lancar, dan aman digunakan. Setelah semua prosesnya selesai, sekarang helm baru pun sudah jadi. Coba lihat berapa banyaknya helm baru di pabrik ini. Siap dipasarkan secara global ya?